adik-adik semua. Selamat pagi Ibu. Oke, sebelumnya Ibu ingin berterima kasih kepada kalian karena kalian sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini, Ibu meminta kesediaan dari adik-adik untuk memimpin kita di dalam doa. Ibu ingin bertanya nih sebelum kalian datang ke sini, ada mata pelajaran apa ya sebelumnya di kelas kalian? Bahasa Inggris. Berarti kalian dari kelas yang berbeda-beda ya? Iya. Oke, baiklah. Kalian sudah tahu belum nama ibu siapa? Belum. Oke, karena kalian belum tahu nama ibu, izinkan ibu untuk memperkenalkan nama ibu terlebih dahulu. Jadi perkenalkan nama ibu, Ibu Maria Rosari Roy. Kalian bisa memanggil ibu dengan sebutan Ibu Nani. Ibu di sini berprofesi sebagai guru bimbingan dan konseling. Oke, jadi pada hari ini ibu yang akan memandu sesi konseling kelompok kita pada hari ini. Oke, jadi karena ibu sudah memperkenalkan diri ibu, sekarang ibu meminta dari adik-adik untuk memperkenalkan diri masing-masing ya, karena memang kalian dari kelas yang berbeda juga. Mungkin bisa dari sisi kanan. Halo teman-teman semua. Halo. Nama saya Mila. Nama saya dari kelas IPS 2. Oke, nah ini. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan nama saya Rizky. Saya dari kelas Bahasa 3. Halo semuanya. Halo. Nama saya Maria Joni. Biasa dipanggil Dini. Saya dari IPA 2. Halo semuanya. Halo, nama saya Citra. Saya dari kelas IPA 12. Halo Sidrai. Jadi Nak Rini, Naci, Nalili, dan Nak Sidraya. Oke, terima kasih karena kalian sudah memperkenalkan diri kalian. Ibu harap kalian berempat juga bisa saling mengenal dan bisa membina hubungan baik selama sesi konseling kita pada hari ini ya. Ya, Oke. Sebelum kita mulai kegiatan konseling kita pada hari ini, Ibu yang tanya lagi nih. Ibu dengar-dengar ada perlombaan di sekolah kita ya? Iya Ibu, ada informasi. Mungkin sudah kelas 12 ya, jadi agak kurang tahu. Oke, baiklah. Nanti ada ikut ke perlombaannya? Tidak Ibu, karena perlombaan itu ada lomba-lomba. Karena saya punya menari Ibu, tapi saya tidak ambil bagian Ibu. Cuman teman-teman saya beberapa di kelas itu antusias sekali ada yang ikut Ibu. Kalau dari nari ini mungkin ada yang Oke, Ibu harap kamu bisa juara ya supaya bisa membanggakan sekolah kita, membanggakan kelas kalian. Mungkin tidak ada ya? Oke, baiklah, tidak apa-apa. Jadi sebelumnya Ibu ingin berterima kasih dan mengapresiasi kalian berempat yang sudah berkenan untuk bertemu dengan Ibu hari ini untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok kita. Jadi hari ini tujuan kita berkumpul di sini adalah untuk mendiskusikan terkait masalah yang mungkin kalian alami di sekolah sehingga mengganggu proses belajar kalian dan mengganggu hubungan kalian dengan teman-teman yang lainnya. Lalu tujuan dari konseling kelompok kita ini juga adalah untuk membantu kalian semua memahami dan mengatasi masalah yang dihadapi serta untuk saling mendukung satu sama lain. Oke, jadi dalam sesi konseling ini juga Ibu mengharapkan keterbukaan dari kalian dalam menceritakan apa yang kalian alami dan kalian rasakan. Tetapi Ibu tidak memaksa ya, kalian boleh dengan sukarela menceritakan apapun kepada Ibu dan kepada teman-teman. Lalu Ibu juga menjamin semua yang dibicarakan di sini hanya di antara anggota kelompok saja dan Ibu saja yang mengetahui. Jadi sesi konseling kita hari ini juga akan berbicara tentang masalah yang akan kalian hadapi. Oke, lalu Ibu juga akan memfasilitasi diskusi ini, tetapi ini juga merupakan ruang untuk kita belajar bersama. Dan untuk menjaga hal tersebut, Ibu ingin kita sepakat kalau pembicaraan yang akan terjadi pada hari ini hanya kita saja yang tahu. Bagaimana? Sepakat kan? Sepakat Ibu. Oke,
Oke, terima kasih ya. Untuk itu seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, ada beberapa aturan yang perlu kita taati pada kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Yang pertama, Ibu harap kita semua saling menghormati pendapat teman-teman lain. Yang kedua, harus menjaga juga kerahasiaan informasi yang akan dibagikan selama sesi konseling. Yang ketiga, semua anggota kelompok juga akan mendapat giliran berbicara. Jadi diharapkan saling menghargai dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang terakhir, Ibu juga meminta adik-adik untuk menceritakan segala sesuatu karena memang di forum ini hanya kita saja yang mengetahuinya. Bagaimana adik-adik, kalian sepakat? Sepakat. Oke, terima kasih ya. Oke, Ibu lihat kalian sepertinya sangat tegang ya. Iya, Ibu. Kita memang masih awal-awal juga ya kalian saling perkenalan. Jadi Ibu ingin mengajak kalian bermain game dulu, mau tidak? Mau, Ibu. Oke, Ibu minta kalian berdiri ya. Iya, Ibu. Jadi nama games ini adalah ikuti apa yang Ibu katakan, tapi jangan ikuti apa yang Ibu lakukan. Contohnya, Ibu mencontohkan dulu ya. Contohnya, Ibu memegang hidung, kalian harus memegang hidung kan? Dari Ibu memegang pipi, kalian harus melakukan apa yang Ibu katakan. Contohnya, Ibu memegang hidung, Ibu mengatakan hidung, kalian harus memegang hidung, tapi Ibu melakukan hal yang lain. Mengerti kan? Mengerti, Ibu. Oke, baik, kita mulai ya untuk latihannya. Oke, mata, telinga, mulut, pipi. Oke, sudah ya, sudah konsentrasi ya. Oke, Ibu konsentrasi dulu. Konsentrasi, dimulai. Oke, Ibu mulai ya. Mata, harus dari Ibu ya. Mulut, telinga, pipi, hidung, telinga, mata. Oke, sepertinya kalian sudah berkonsentrasi ya. Silakan duduk. Jadi Ibu juga ingin memberikan sedikit reward karena kalian sudah konsentrasi. Jadi ini ya. Ini untuk Mbak Rini, ini untuk nasi cerai, ini untuk Naci, dan ini untuk Alini. Bagaimana? Sudah semangat? Sudah, Ibu. Oke. Jadi kita bisa memulaikan sesi konseling kita pada hari ini. Sudah, Ibu. Bagaimana posisi duduknya, sudah nyaman? Sudah, Ibu. Oke. Jadi Ibu ingin bertanya nih dari SPP tadi apa yang bisa adik-adik pelajari? Coba adik-adik bisa tuangkan dalam forum ini. Dari saya itu mungkin lebih pada fokus ini. Jadi kan pas seminar tapi ini melakukan perlawanan yang disebutkan. Jadi kami ini harusnya fokus. Mungkin ada lagi? Bersama Ibu jadi fokus juga konsentrasi. Karena ilmu itu adalah meningkatkan perkataan. Oke, terima kasih. Nampaknya kalian juga sudah kelihatan santai dan bersemangat. Ibu juga sangat senang melihat antusias kalian. Semoga dengan semangat antusias kalian ini bisa bertahan sampai akhir sesi konseling kelompok kita pada hari ini ya. Ya, Ibu. Oke, sudah siap kan untuk mengikuti kegiatan konseling kita pada hari ini? Siap, Ibu. Oke. Jadi adik-adik, tujuan Ibu memanggil kalian ke sini adalah karena memang Ibu sudah sering sekali mendengar laporan dari guru wali kelas, lalu teman-teman kalian juga kalau kalian ini sering melakukan tindakan yang sudah merugikan orang lain, bahkan bisa merugikan diri kalian sendiri. Jadi Ibu ingin memastikan lagi apakah benar kalian sering melakukan tindakan bullying baik secara langsung maupun tidak langsung. Ibu memberikan kalian kesempatan untuk mengungkapkan perasaan kalian semuanya dan apa sih yang mendorong kalian untuk melakukan tindakan tersebut. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang disampaikan oleh Ibu tadi itu memang benar, Ibu. Tapi saya merasa itu suatu hal yang biasa saja, Ibu. Saya sebenarnya menceritakan Tidak apa-apa. Tadi kan kita sudah sepakat juga di
adik-adik berikan. Tapi juga adik-adik sudah sepakat kan untuk tidak membocorkan informasi apapun yang sudah dituangkan dalam forum ini. Mungkin Naci bisa melanjutkan. Jadi saya itu sering melihat suatu tindakan kekerasan yang sebetulnya itu suatu hal yang biasa itu. Nah, tindakan ini sering saya lihat itu dalam keluarga saya sendiri. Jadi ketika ada pertengkaran antara kedua orang tua saya itu pasti ujung-ujungnya ada kekerasan fisik itu. Nah, saya dari itu juga bukan hanya antara kedua orang tua saya, tetapi kakak saya di rumah itu juga melakukan hal yang sama dengan adik saya. Nah, melihat situasi ini dan setiap hari saya melihat ini, makanya ketika di sekolah jika ada seorang yang mengganggu saya atau mengejek saya juga melakukan hal yang sama gitu. Saya tidak terima jika ada seorang yang menyakiti hati saya. Untuk itu saya langsung membalas dengan kekerasan fisik. Jadi saya rasa itu hal yang belajar ya. Kan belajar ke teman-teman kalau kita disakiti, kita juga tidak boleh diam kan? Oke, Ibu mengerti apa yang Naci rasakan. Mungkin kita bisa menyelesaikan solusi ini bersama-sama dalam forum ini. Bisa dilanjutkan? Jadi kalau berdasarkan saya itu saya suka menggunakan saya sesering mengatakan saya itu dan saya mengatakan itu sesuai dengan apa yang itu sesuai dengan fakta dan saya merasa mereka juga melakukan hal tersebut. Kalau saya kurangnya juga sama seperti ini, tapi saya rasa saya cuma bercanda ya, saya tidak menjadikan apa yang mereka rasakan. Tapi menurut saya hanya bercanda untuk membangunkan kawan. Baik, kalau dari saya itu sering bercerita melihat saya lewat story atau postingan. Itu saya jadi sebuah kesenangan buat saya. Saya merasa puas ketika menjadi orang luar. Terus kalau misalnya saya mengukur orang itu emosi saya langsung kesana dari langsung bangga gitu, jadi harus ada balasan. Baiklah, terima kasih karena sudah mencurahkan isi hati kalian. Berdasarkan cerita kalian, Ibu sangat menyayangkan perbuatan dari adik-adik ya. Tapi Ibu juga mengerti apa yang kalian rasakan. Akan tetapi Ibu tidak membenarkan apa yang kalian lakukan. Lalu dari cerita Naci tadi, Naci menceritakan bahwa Naci sering melihat ayah Naci, lalu kakak Naci sering melakukan kekerasan terhadap ayah Naci, sering melakukan kekerasan terhadap ibu Naci, lalu kakaknya juga sering melakukan kekerasan terhadap adiknya ya. Oke, baiklah. Selanjutnya untuk hari ini berdasarkan apa yang Naci sampaikan bahwa dapat Ibu pahami kalau kamu merasa kalau kamu membuli teman kamu secara fisik itu di mana kamu mengatakan itu sesuai dengan fakta. Tetapi perlu kita ketahui bahwa tidak semua orang menerima candaan, menerima cemoohan dari apa yang kita sampaikan. Lalu untuk Mas Citra juga sama ya dengan hari ini, sering membuli teman karena fisiknya. Oke, lalu untuk Nalili sering menyindir teman-teman Nalili di sosmed karena Nalili merasa kalau itu tuh hal yang biasa ya, dan Nalili selalu membenarkan perbuatan yang Nalili lakukan. Oke, dari keseluruhan cerita kalian, masing-masing dari kalian memiliki berbagai alasan untuk membenarkan tindakan kalian ya. Naci dengan alasan di rumah sering melihat tindakan kekerasan, Nalili merasa kalau membuli fisik itu benar dan karena berdasarkan fakta. Lalu Nasitra juga dan Nalili merasa kalau dengan menyindir teman-teman di sosmed bisa menyelesaikan masalah dengan teman-teman. Memang alasan kalian tidak ada yang salah, namun Ibu tidak membenarkan perbuatan yang kalian lakukan. Karena perbuatan yang kalian lakukan ini bisa merugikan orang lain, bahkan bisa merugikan diri kalian sendiri. Yang itu sudah, soalnya saya rasa perbuatan yang saya lakukan itu tidak ada. Oke, jadi merugikan di sini maksudnya adalah
pernahkah adik-adik membayangkan perasaan teman-teman yang sudah mendapatkan perlakuan bullying? Pernahkah adik-adik membayangkan? Saya yang mengucapkan diri saya sendiri. Ya, bisa. Jadi adik-adik korban perlakuan bully di sini merasakan perasaan yang sangat sakit. Korban bully bisa mengalami berbagai masalah seperti kesulitan belajar, masalah kesehatan mental, dan bahkan berpikir untuk menyakiti diri mereka sendiri. Jadi baiklah adik-adik, di sini ibu ini bertanya, berdasarkan cerita yang sudah adik-adik sampaikan tadi, masalah mana yang lebih urgent yang untuk kita selesaikan terlebih dahulu? Kalau menurut saya, ada sedikit kekerasan Oke, baiklah, ibu juga berpikir demikian ya. Jadi mari kita berdiskusi bersama-sama untuk membantu memberikan alternatif solusi kepada Naci sehingga dia bisa berhenti melakukan tindakan tersebut. Nanti pertemuan selanjutnya baru kita akan berdiskusi lagi tentang masalah-masalah dari kalian masing-masing. Apakah kalian sepakat? Sepakat ibu. Dari Naci, apakah Naci bersedia untuk menyelesaikan masalah dari Naci terlebih dahulu? saya bersedia. Oke, terima kasih ya. Dari cerita yang Naci ceritakan, Naci mengatakan kalau penyebab Naci sering melakukan tindakan kekerasan kepada teman-teman Naci itu karena Naci sering melihat ayah dan ibu Naci yang sering melakukan kekerasan ya, sehingga oleh sebab itu Naci sering melakukan kekerasan terhadap teman-teman Naci. Apa yang Naci rasakan setelah Naci memukul teman Naci? Seperti yang tadi saya sudah sampaikan itu ibu saya ada sedikit bilang ketika saya itu melampiaskan kemarahan saya kepada teman-teman saya itu. Jadi sebaliknya ibu juga saya diam saja, terus teman-teman mengganggu saya dan saya tidak ada reaksi apa-apa. Di situ perasaan saya jadi semakin lain, jadi beda. Jadi agar saya puas itu saya juga harus memukul. Saya jujur ibu kemarin saya itu sempat ditegur oleh wali kelas karena ada teman sekampus saya itu yang sempat saya ketemu. Baiklah, karena dia menurut saya itu saya langsung membalasnya dengan. Jadi Naci merasa kalau Naci memukul teman-teman Naci itu, Naci merasa kalau emosi dari Naci tersalurkan ya. Tapi apakah Naci pernah berpikir kalau tindakan yang Naci lakukan itu dapat merugikan orang lain? Jadi saya tidak pernah melakukan itu karena saya berpikir apa yang bisa dilakukan untuk membuat saya bertemu. Iya, betul sekali ya Naci. Tapi di sini ibu hanya ingin menegaskan kepada Naci juga ya. Ini juga untuk adik-adik yang lain bahwa tindakan yang kalian lakukan ini merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Sebab di sini kalian perlu tahu nih dampak yang bisa dirasakan oleh korban bullying. Dampak itu seperti apa ya? Oke, jadi ini ibu sedikit menyampaikan informasi karena sebenarnya adik-adik juga sudah melakukan tindakan bullying yang sudah kompleks. Jadi ibu ingin menyampaikan beberapa dampak yang bisa disebabkan oleh tindakan kalian. Yang pertama itu dari cyberbullying dulu ya, yang Nalili kalau Nalili sering mengganggu atau menyinggung teman-teman Nalili di sosmed. Jadi yang pertama itu penurunan rasa percaya diri. Jadi jika teman dari Nalili membaca postingan atau melihat postingan Nalili yang menyindir atau menyinggung itu, mereka seringkali itu merasa kurang percaya diri. Mereka juga pasti akan merasa kalau kenapa nih Lili sampai memposting hal tersebut, apa sih salah saya? Oke, lalu yang kedua itu masalah dalam bersosialisasi. Perlu adik-adik ketahui jika korban bully yang mendapatkan tindakan kekerasan atau tindakan bully yang sudah adik-adik lakukan itu, mereka
selama sedang nanti mendapatkan gangguan, mendapatkan sindiran. Lalu yang berikut itu cedera fisik. Tadi seperti yang Naci lakukan itu, Naci sering memukul teman Naci ya. Jadi dampak dari kalau seandainya Naci melakukan tindakan tersebut secara terus-menerus, bahwa korban bisa mendapatkan cedera fisik, seperti korban bisa saja tangannya sakit atau kepalanya sakit, otomatis itu akan mengganggu ya proses belajar mereka. Lalu yang terakhir itu malu dan yang terakhir itu depresi dan kecemasan. Jadi jadi yang terakhir, korban yang sudah kalian lakukan tindakan bully itu akan mendapatkan depresi dan kecemasan. Jadi mereka akan merasa kalau saya ini sudah tidak berguna, buat apa saya pergi ke sekolah, karena memang mereka sering mendapatkan tindakan yang sering adik-adik lakukan. Wah, banyak sekali dampaknya. Saya tidak mengalami sekolah itu. Oke, sekarang kalian sudah mengetahui nih kan, dampak-dampak dari perbuatan kalian itu sangat-sangat merugikan orang lain, yang sudah seperti Ibu jelaskan tadi. Oke, baiklah, tidak apa-apa jika kalian sudah sadar di sini. Ibu hanya mau mengatakan kepada kalian bahwa kalian harus bertanggung jawab apa yang sudah kalian lakukan, di mana tindakan konkret yang dapat kalian ambil ialah dengan meminta maaf kepada teman-teman kalian yang sudah pernah kalian bully. Dan untuk Naci, Ibu sedikit memberikan saran ya. Mungkin ini memang agak susah bagi Naci, tetapi Ibu yakin dengan saran yang Ibu berikan ini bisa mengatasi permasalahan dari Naci. Oke, baiklah. Naci bisa membicarakan hal ini dengan orang tua Naci dengan memberikan pemahaman terhadap orang tua Naci bahwa tindakan yang mereka lakukan itu merupakan tindakan yang sangat salah, karena bisa merugikan diri Naci dan adik dari Naci. Jadi Ibu, saya itu harus mulai dengan orang tua saya begitu ya Ibu? Iya, betul sekali. Ibu yakin Naci bisa melakukan hal tersebut. Ini juga bukan untuk Ibu, tapi untuk diri kamu sendiri dan adik kamu. Jika tidak dimulai dari kamu, apakah kamu mau jika kamu diperlakukan terus-terusan seperti ini, dan tampaknya itu juga kamu sering melakukan tindakan kekerasan kepada teman-teman kamu? Saya tidak mau, tapi kejadian saya melakukan itu dia sudah meninggal dari saya Ibu. Jadi saya pikir mungkin seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi, mungkin dia sudah depresi, merasa juga Ibu sudah yang meninggal dari saya. Jadi mungkin syukurlah jika Naci tidak mau, dan Ibu yakin kalau Naci pasti bisa mengatasi permasalahan tersebut. Saya melakukannya telah. Baiklah Naci dan untuk adik-adik semua, Ibu harap dengan kegiatan konseling kelompok kita ini bisa menyadarkan adik-adik ya untuk tidak lagi melakukan tindakan bullying yang sudah biasa adik-adik lakukan. Dari pribadi saya sendiri, saya sudah menyadari bahwa ternyata yang saya lakukan selama ini salah. Saya berpikir kalau dengan saya baca seperti itu mereka sedang ternyata dari penjelasan yang akhirnya saya cukup kasihan kalau teman-teman yang sudah saya lakukan. Dari saya Ibu, saya juga akan menyelidiki kondisi saya tidak melakukan kekerasan fisik lagi.
rajin dalam langkah awal yang sudah kalian lakukan. Memang mungkin ini agak susah karena mungkin sudah menjadi kebiasaan kalian. Tetapi Ibu harap dengan kegiatan konseli kelompok kita pada hari ini bisa menjadi langkah awal untuk kalian bisa berubah, dan hari juga kalian sudah berjanji untuk tidak melakukan tindakan ini. Terima kasih, Ibu sangat mengapresiasi atas apa yang telah kalian kemukakan, langkah awal yang sudah kalian katakan tadi. Jadi Ibu berharap melalui kegiatan konseli kelompok kita pada hari ini bisa menyadarkan adik-adik yang untuk terus melakukan perubahan dan tidak akan melakukan perbuatan tindakan yang adik-adik sudah lakukan. Oke, baiklah adik-adik, karena kita mengakhiri dengan doa, maka kita mengakhiri juga dengan doa. Ibu meminta kesediaan dari teman-teman. Iya, silakan. Berdoa dimulai. Terima kasih kepada adik ini. Mungkin kalian bisa kembali ke kelas kalian ya. Terima kasih Bu. Hati-hati ya. Terima kasih Bu.